memaafkan ketika kita marah. Marah itu berarti kan sedang disakiti, sedang didolim. Berarti kita memaafkan orang yang dolim kepada kita, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepada kita, itu sulit kita lakukan pada biasanya orang yang ingin membalas. Perkara yang paling sulit dilakukan oleh manusia terdapat. Yang pertama, memaafkan ketika kita marah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi faqihni fid-din wa'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fid-din wa'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fid-din wa'allimni at-ta'wil. Hadis yang ke-8, hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kang nomor al hadis utasi'u utawi hadis kang nomor 9. Utawi hadis kang nomor 9 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, saking Mu'adz bin Jabal radhiya mugi-mugi ngridai sapa Allah taala kang Allah anhu, saking Mu'adz bin Jabal annahu sutune utawi Mu'adz bin Jabal qala ngendika sapa Mu'adz bin Jabal nyampaikan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, yaqulullahu Allah dawuh. Ini namanya hadis qudsi. Jadi kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol yaqulullahu, berarti Allah berkata. Jadi kalau hadis qudsi itu, kalau hadis itu apa? Hadis itu masodaro an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin au af'alin au takririn. Hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Itu namanya hadis. Karena hadis itu adalah segala sesuatu masodaro, sesuatu yang muncul bersumber dari Rasulullah berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan, itu namanya hadis. Paham? Paham? Hadis apa? Berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan, itu namanya maka kita ini mengikuti hadis. Dasar hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis.
Berarti yang dijadikan dasar hidup kita itu apa? Ucapan Kanjeng Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi, dan ketetapan Kanjeng. Namanya hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Hadis ada 3: qauliyah, fi'liyah, dan takriri. Itu namanya pembagian hadis. Ada qauliyah, bangsa ucapan, ada fi'liyah, bangsa perbuatan, ada takriyah, bangsa tetap. Paham? Soal benar. Baik. Paham ya? Kalau Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu namanya Al-Quran. Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, betul ya? Hadis qudsi adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi kalau Al-Quran itu apa? Firman Allah yang diturunkan kepada melalui malaikat. Kalau hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Kalau hadis qudsi, Allah yang pada hadis Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi yaqulu Allah dawuh. Yaqulu dawuh sapa Allah yabna Adam hai anak Adam. Istahyi isino siro minni saking sun inda maksiatika nalika maksiatiro. Wa ana utawi ingsun astahyi isin sapa ingsun mika saking sira yaumal ardil akbari ing dina kiamat. Fala u'adzibuka mongko ora ngadab sapa ingsun ka maring sira. Ini ucapannya Allah yang langsung kepada yang namanya hadis qudsi. Apa? Wahai anak Adam, malulah kamu kepadaku atas maksiat-maksiatmu, maka kelak di hari kiamat aku malu kepadamu sehingga aku tidak mengadab kamu, sehingga aku tidak menghukum kamu. Paham tak? Paham? Bahasanya ini wahai anak Adam, ini sebuah peringatan. Malulah kamu kepadaku di saat kamu berbuat maksiat. Maksudnya mana? Kira jak arpe gawe maksiat isi noni di Allah. Ojo sampai ngelakoni maksiat. Arpe maksiat isi Allah merasa, Allah kita merasa dilihat Allah. Pak, makanya dalam kitab Nasrul Ibad yang kemarin itu, inna ashabal a'mali arba'u khisalin. 4 perkara yang paling sulit dilakukan oleh manusia secara umum dalam kondisi normal. Itu ada 4 perkara. Masih ingat? Yang pertama, wal afu indal ghadab. Memaafkan ketika kita marah. Marah itu berarti kan sedang disakiti, sedang didolim. Berarti kita memaafkan orang yang dolim kepada kita, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepada kita, itu sulit kita lakukan. Pada biasanya orang ingin membalas. Perkara yang paling sulit dilakukan oleh manusia itu ada 4. Yang pertama, memaafkan ketika kita marah. Paham tak? Ono wong dipukul mesti normal itu wong kepengin bales. Tapi nek ono wong dipukul kemudian dia itu
memaafkan dari wis kabur Gusti Allah kang dalam. Itu namanya luar biasa. Yang kedua apa? Wal judu indal usra. Berbuat baik, dermawan, gelem weweh, gelem loman, meskipun kondisinya sendiri dalam keadaan kesulitan. Akeh-akeh wong, akeh-akeh wong itu nek duwe kecis kemudian bantu itu biasa normal. Maka ketika ada orang yang kondisi dia sendiri itu tidak punya duit, kesulitan sendiri, kok ada orang butuh kemudian dia bantu meskipun dia sulit, itu luar ada. Dan itu di luar normal. Pak, normalnya mau hidup para misalnya gitu lo mesti kira belum sampai kalau tapi kalau buang hidup para ketika ada tetangga yang butuh dia mau memberikan meskipun dia pada dasar dia beli roti siji kalau nonton beri kelaparan roti ini makin itu padahal siji itu baru kalian cukup kan kawan Pak. Maka itu berarti luar biasa sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Maka 4 hal ini sulit dilakukan oleh kebanyakan. Yang pertama, mau memaafkan ketika kita dibuat marah. Yang kedua, mau berbagi meskipun diri kita masih butuh. Yang ketiga apa? Wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yajur. Berkata benar kepada orang yang kita takuti. Berkata benar kepada orang yang kita takuti dan kita butuhkan. Nah kayak orang gua di bos, dan bosnya salah, dia ngetakan pak salah boleh. Ada pengen ngetakan kadang akhirnya bukti kan, buat diamu, buat dipecat, ya kan? Tapi ketika ada orang dengan resiko apapun dia terima, dia mau menegakkan kebenaran, meskipun itu orang yang ditakuti, orang yang dibutuhkan. Itu namanya luar dengan resiko apapun yang dia tanggung. Kebanyakan orang takut. Yang keempat apa? Wal iffatu indal khalwa. Mau menjaga diri kita dari berbuat maksiat ketika kondisi sepi. Kayaknya mau berbuat maksiat seperti diketahui orang. Maka ketika kita ada kesempatan untuk maksiat, ada kesempatan untuk berbuat maksiat, meskipun sudah tidak ada orang yang tahu, tapi kita tetap menjaga untuk tidak maksiat, itu namanya luar. Paham tak? Paham? Itu namanya iffah. Nah dalam konteks ini Allah dengan hadis kuncinya, malulah kamu berbuat maksiat, malulah kamu berbuat maksiat, malulah kepadaku ketika kamu berbuat maksiat, maka aku akan malu ketika kamu kelak di akhir ya, maka aku malu menghadapmu di hari kiamat. Jadi kan begitu. Paham? Jadi Allah itu jauh dengan diskusinya. Kamu ibu anak Adam isi no siro ning ingsun krana yo maksiat, maka saya akan malu menghadapmu ketika nanti di akhir. Jadi Allah izin bisa nanti kata itu boleh kan? Kamu tidak berubah. Ya. Yang kedua, ya bna Adam hai anak Adam, tub ilayya ukrimuka karomatal anbiya'i. Tub tobato siro anak Adam ilayya maring ingsun, ukrimuka mongko mulyakaken sapa ingsun ka maring siro karomatal anbiya'i ing kemuliaane para nabi. Maka taubat itu adalah kunci kita untuk bisa diterima oleh Allah. Nabi Adam dulu pernah berbuat salah. Pak, kesalahannya mana? Melanggar larangan Allah. Pengen parah-parah nih gauli malah dipangan. Oleh melanggar Nabi Adam apa? Nabi Adam kemudian ditokakan ke surga. Akhirnya dia kemudian bertaubat. Katanya namanya Alvino. Taubat dengan mengucapkan apa? Taubatnya istighfar Nabi Adam. Rabbana ghulam. Maka kalau kita
ini berbuat maksiat berarti kita sedang dolim terhadap diri kita. Kenapa kok dolim? Karena sesungguhnya kita diciptakan sebagai manusia itu semata-mata untuk menyembah Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah. Maka kalau kita diciptakan ada tangan, ada kepala, ada tubuh, ada kaki, ada badan, ada telinga, ada mata, semua yang diciptakan Allah dalam bentuk manusia sempurna itu harus digunakan untuk ibadah. Maka kalau kemudian tubuh kita ini tidak digunakan untuk ibadah sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan perintah Allah, maka secara tidak langsung kita sedang berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Dolim itu apa? Dolim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Tulisan. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Kudune tangan diwe ibadah kok malah diwe nyolong. Itu bukan pada tempatnya, Pak. Kudune motor tinggo ngaji malah tinggo delok maksiat. Kudune sikil iki diwe ibadah malah tinggo mlaku golek maksiat. Ini yang kemudian dikatakan dolim terhadap diri kita sendiri. Maka kalau kita mendapatkan musibah, ada kalanya musibah itu berupa teguran. Nek teguran berarti mesti diberi kesempatan untuk bertaubat. Kayak sopo Nabi Adam puasa 30 dino, kemudian membaca istighfar, Robbana ulang apa? Robbana wahai Tuhanku, Gusti kula dolamna kula niki wis dolim ampusana terhadap diriku, kata Nabi Adam. Wa illam taghfir lana lamun panjenengan boten nyepuro dumateng kula, wa tarhamna lan boten ngasihi kula, lanakunanna minal khasirin. Saya kula ini termasuk wong kang rugi, kata Nabi Adam. Sehingga kata-katanya dolamna ampusana, dolim kepada diri saya. Jadi Nabi Adam. Kenapa dolim? Putune iki nglakoni perintah kok malah melanggar. Itu namanya dolim terhadap diri sendiri. Putune tangan ini tinggu ibadah kok malah tinggu nyolong. Maaf ya. Nabi Yunus, cerita Nabi Yunus dengan Nabi Yunus itu kecewa terhadap kaumnya yang ingkar. Kecewa terhadap kaumnya yang ingkar. Kudune Nabi kan sabar, tetap istiqomah kalau di umatnya dari masuk. Nabi Yunus kecewa, akhirnya ditinggal ngalih, numpak perahu, numpak kapal. Ternyata di tengah perjalanan, di tengah lautan ada kelebihan muatan. Akhirnya diundi, Nabi Yunus duduk cemplungakan neng laut. Dicemplungan itu ditambah hingga berapa hari? Selama 3 hari 3 malam di dalam perutnya ikan. Apa yang kemudian dia muhasabah? Boleh muhasabah, ya kemudian sadar kalau dia salah, harusnya tidak kecewa, harusnya jangan menyerah dengan keadaan, harusnya keadaan itu harus ditaklukkan, ditundukkan, karena dia sebagai Nabi fungsinya adalah memberikan pencerahan kepada umat. Kok dia lari dari tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kepada umat, berarti dolim terhadap dirinya sendiri. Paham ya? Dolim mengawali dewek Nabi Yunus kudune ngelakoni perintah Gusti Allah dilakukan merusakan umat, tapi dia tinggal umatnya digilingan. Akhirnya dimakan ikan paus selama 3 hari 3 malam. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Artinya apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Ya, la ilaha subhanaka inni kuntu, ini setuju ta ingsun kuntu teman-teman ono ingsun inni kuntu minal dzalimin. Kula ini termasuk kang dolim, jadi Nabi dolim para kebutuhan Nabi ini menempatkan dirinya untuk
menyadarkan umat, memberikan kepala didik, tidak sabar dengan keadaan, akhirnya dia dolim. Istighfar ya Pak, la ilaha illallah dolim. Istighfar Nabi, akhirnya di kubur diselamatkan di tokatan perutnya ini. Nah, maka hari ini bahasa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, bertaubatlah kamu wahai anak Adam, maka aku akan memuliakanmu seperti halnya kemuliaan para nabi. Ya Adam, la tuhawil qalbaka anni, ojo maling, berpaling luar. Jangan berpaling kau, qalbaka ingati niro anni sang ingsun. Fa'inaka mawasudari siro, in hawal tahamun berpaling sopo siro qalbaka ingati niro anni sang ingsun. Duluka mongko genengaken sopo ingsun kamaring siro. Jadi jika kamu berpaling hatimu dari Allah, maka Allah akan membiarkan diri kita. Maka sandarkan hati kita hanya kepada Allah. Karena hidup itu antara dua tarikan nafas. Wong urip itu hanya ada antara dua tarikan nafas, bukan dua tarikan nafas, antara mana dulu? Bukan, orang hidup itu antara dua tarik nafas ini, metu, narik, menghirup, mengeluarkan. Itu betul kan? Ketika gimana dia wes mati. Pokoknya kan antara itu, antara menghirup dan mengeluarkan nafas. Kalau kemudian sudah tidak bisa, dia sudah selesai kita. Paham ya? Maka tidak ada yang perlu disombong, karena hakikatnya semua adalah tinggi, Pak. Pangkal daripada teguran itu adalah kesalahan. Jadi kan, boleh musibah itu mesti ada tiga. Ada kalanya Pak, teguran. Kalau Nabi Adam ditegur, mulai salah. Nabi Yunus ditegur, mulai salah. Maka diberi kesempatan untuk tahu. Yang kedua ada kalanya Adam. Dan mesti ada, kaya buat dua ini bencana kau Nabi Lut mati kabeh. Gimana kamu, gimana bencana tidak ada kesempatan untuk bertahu. Malahan ketika dia ada meninggal dalam keadaan masih, itu namanya adab dari Allah. Karena harus kebanyakan dan harus terlalu. Ada kalanya musibah itu berupa ujian. Apa ujian? Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang taat, Nabi yang taat, tapi bagi diuji dengan apa? Anak ini banyak beliau dilakoni. Ketika ujiannya, tantangan dari Allah dijalankan dengan penuh keimanan, maka akan naik pangkat derajat. Makanya Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang dikenal dengan julukan Khalilur, kekasih Allah, yang dikenal dengan julukan Abdul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan para rasul. Jadi anak-anak kabeh dadi nabi dari loro. Makanya duwone ro besok iki sampeyan Robbana hablana. Sudah terjun ini mulai dulu dan Islam itu kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Robbana waj'alna lil muttaqina imama. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Tuwane itu Nabi Ibrahim. Makanya anak-anak itu jadi nabi. Termasuk Nabi Muhammad garis keturunannya dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hawa, jadi tahu Nabi Adam, Aisyah. Nabi Ibrahim dua loro nabi itu paham. Yang pertama Siti Saro, yang kedua Siti Hajar. Siti Saro ini melahirkan golongannya Nabi Ishak, Nabi Yusuf dan seterusnya. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya terkait Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkait Nabi Ismail. Pak.
Ya bisa jadi. Kita bisa dong. Hah? Tidak Umar. Siti Fatimah. Anaknya Nabi yang mendapatkan Sayyidina punya anak namanya Hasan Husain. Kalau ibunya Nabi siapa? Siti Amin. Bapaknya Abdul. Pak. Paham ya? Jika engkau berpaling hatimu kepadaku, kata Allah, ahduluka, aku akan biarkan kamu. Fala amsuluka, maka aku tidak akan menolongmu, kata Allah. Ya ibna Adam, ya Adam, lau lakitani yaumal kiamati, lamun ketemu sapa sira ning mari isun yaumul kiamati dina kiamat. Wa makalan serta sira hasanatu misli alil arti, utawi piro-piro kebagusan kaya dene penduduk bumi. Piro-piro kebagusan wa maka hasanatun lan iku serta sira hasanatu kebagusan kebagusan misla alil arti kaya dene kebaikan-kebaikan penduduk bumi satu iki. Lan akbal mongko kula diri mongso ingsun mika saking sira hatta tusot dikuni sehingga beneran sapa jroning maring ingsun duwati maring janji ingsun wa wa'idi lan ancaman ingsun, kata Allah. Jadi kalau kamu bertemu denganku di hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti semisal kebaikannya seluruh kebaikan manusia di atas muka bumi ini, aku tidak akan terima kebaikan-kebaikan itu sampai kamu membenarkan terhadap janji dan ancamanku. Artinya itu beriman kepada Allah, masuk dari api ke akhir, tapi tidak beriman kepada Allah. Jadi akon, ya di kebaikan itu yang meskipun kebaikan ini, kalau jadi kebaikan itu mengalami usaha dunia, tapi yang simono iman tidak percaya dengan janji dan ancaman Allah, maka kebaikan itu tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Maka kunci ini kudu di mari iman itu kudu berbuat baik. Makanya ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya Adam, anak Adam, ini anak rozaku ini saisun, anak rozaku dan kang moho weni rizki, wa anta lamu tahu siro, al marzuku al marzuku wong makhluk kang weni rizki, wa talamu lan rozo siro, andis tuningsun, ufika, nyukupi sopai sun kamari siro, rizko kain rizki niro. Wala tatruk mongko suninggalan sira hati mari kuat mari ingsun bisa bagir rizki kelawan sebab duwe rizki. Baik naga mongko sira intarok tamo hati lamun ninggalan sapa sira hati mari kuat mari ingsun bisa bagir rizki kelawan rizki nira. Au jamtu alaika mongko wajibaken sapa ingsun alaika mari sira hukubati mari hukuman ingsun. Paham deh? Kalau kita diperingat oleh Allah, kata Allah, isun iki jan kang moho wehi rizki. Sementara kalian makhluk, kalian anak Adam adalah manusia makhluk yang aku beri rizki, kata Allah. Engkau tahu bahwa aku yang mencukupi rizkimu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan taat kepadaku dengan rizki yang aku berikan. Karena jika engkau meninggalkan taat kepadaku atas rizki yang aku berikan, maka aku akan wajibkan kepadamu hukuman-hukuman alias siksa-siksa kepadamu. Maka sih, kalau kita diberi rizki jangan pernah sombong. Kalau kita diberi rizki jangan pernah lupa taat kepada Allah. Jangan pernah ingkar kepada Allah. Orang jangan musuh sombong. Kalau suka
sadar kalau kita tidak syukur kepada Allah, maka yang datang adalah azabnya Allah. Ini dalam peringatan Allah langsung menyampaikan kepada Muhammad untuk memperingati kita anak Adam agar supaya hati-hati dalam menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita, agar supaya tidak mengikuti langkah-langkah yang dilarang oleh Allah. Infadli jogo siro li kanggo ingsun hadhil fisol al-khamsa ing perkara-perkara kang lima walakal jannatu lan laka mengkadu siro al jannatu utawi surga. Perkara-perkara kang lima ini perlu dijelaskan. Mungkin ya yang tadi khamsa qabla khamsin. Yang apa? Jaga 5 sebelum datang yang 5 itu kan. Lagu di Roma Bang? Hah? Terus saya itu lagu-lagu di saya ini yang dia melakukan lagu apa? Hah? Lalu kan? Lagu-lagu yang kok jelas artinya yo. Lagu saya lagu Roma Irama itu rata-rata diambil dari hadis. Kan ada lagu begini tuh, jaga 5 sebelum datang yang 5 ya. Pertama jaga Tuhan iktani rumsan qabla khamsin sababaka qabla harami. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Babaka qabla harami wa binaka qabla fakri. Jaga kaya sebelum datang miskin. Yang ketiga wasihataka qabla sakomi. Jaga sehatmu sebelum datang masa sakit. Yang keempat jaga ibtanim khamsan qabla syababaka qabla harami wa binaka qabla fakri wasihataka qabla sakomi wa farauka qabla syugli. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Dan yang terakhir hayataka qabla mauti. Dan jaga hidupmu sebelum datang mati. Karena 5 ini pasti akan datang kepada kita. Jelas sih? Wong nom pasti akan ya kan? Wong sehat pasti akan wong suki pasti akan sampai di keturunan yang terakhir ya kan? Maka ketika kita kaya, jangan lupa kita zakatnya harus sesuai. Jangan lupa kita harus berbuat baik pada orang lain yang membutuhkan bantuan. Banyak sedekah kan? Yang keempat apa? Jaga sehatmu sebelum sakit. Kemudian jaga hidupmu sebelum datang mati. 5 hal ini pasti akan terjadi pada setiap manusia. Jaga waktu luang sebelum datang waktu sempit. Makanya saya minta kalian ketika waktu ada yang berkumandang langsung cepat-cepat ambil wudhu. Khawatir kamu tidak sempat untuk sholat, malah kemudian di sholat. Jangan mudah-mudah sesuatu yang bisa kamu kerjakan hari ini. Apa bahasa Inggrisnya itu? Kerjakan hari ini, jangan menunggu besok. Paham ya? Paham? Ya, mudah-mudahan manfaat barokah. Dicatat ilmu-ilmu penting itu, dicatat. Kayak hadis itu tadi apa? Mana itu mau? Mana hadis mau? Sesuatu yang dari Rasulullah Al-Fatihah.